Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Khalid, guru MTS Nurul Hikmah, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 yang mengambil tema infak dan sedekah. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Senantiasa jaga kesehatan ya, karena sehat itu penting. Baiklah anak-anak, kan untuk pimpin doa dulu ya. Silakan untuk kayaknya pimpin doa. Istiadat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya, penyegaran dulu gitu ya, untuk kesehatan kita, kebugaran kita, agar belajar kita semangat. Semuanya boleh berdiri, tangannya ke depan aja. Pertama ke depan dulu. Yo berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke samping. Ayo, awas jangan sampai ke teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti ke atas. Ya tangannya digini biar segera semuanya. Yang mau ininya, pinggangnya, oke. Ya, udah relax. Siap. Oke, kalau udah yuk kita duduk lagi ya. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita baca Quran surat Al-Fajr ya. Boleh di muka Qurannya. Quran surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalil 'ashr was-syaf'i wal watr. Alla tuqrimunal yatim
Oke anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan mengabsen dulu ya kehadirannya. Al-Faridi ada enggak? Mana? Sakit? Alfa? Alfa ada. Alvin? Alvin gimana? Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Kemudian Aprilia? Sakit. Aprilia masih sakit. Bilkis? Ada. Deliani? Hadir. Fahri? Zian? Ada. Abang? Nasrullah? Oke, kemudian sekalian, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Hukum bacaan mat. Coba, siapa yang tahu itu mat? Mat itu panjang, kemudian lain. Nah, kalau lain itu lunak, kalau mat Banyak. mat panjang, kemudian lain B. Ini ada mat dari B. Oke, baik, hebat. Kalian masih ingat materi minggu kemarin yaitu tentang hukum bacaan mat. Baiklah, anak-anak. Bapak akan menunjukkan kepada kalian tujuan pelajaran hari ini, ya. Materi hari ini yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah, ya. Tentang zakat, infak, dan sedekah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama melafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang zakat, infak, dan sedekah. Kemudian menghafal beberapa ayat Al-Quran tentang infak, sedekah. Kemudian memahami ayat, menganalisis ayat. Nanti ada beberapa ayat yang akan dianalisis. Kemudian nanti kalian beri tanggapan atau apa hasil dari analisis kalian. Dan yang ketiga, yang keempat adalah mengomunikasikan ayat-ayat Al-Quran tentang zakat, infak, dan sedekah. Kenapa? Baiklah anak-anak sekalian, tema kita hari ini tadi ya tentang zakat, infak, dan sedekah. Sudah disampaikan untuk penilaian kalian di awal pertemuan materi ini, ya. Bapak akan kasih waktu kalian 8 menit ya. Cukup ya? Ya. Kalian perhatikan, Bapak akan nyetel video ya tentang tema kita hari ini yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya, coba kalian perhatikan, dengarkan video ini. Videonya ini sangat bermakna sekali ya. Bagiannya dulu. Kata bapak ambil pensiun. Iya pak. Salah. 3 bulan ya pensiun. Tentang komunikasi. Lebih baik uangnya pertama. Tabungan di akhirat. Di akhirat. Semua orang akan bermalu di bawah sedekahnya. Video ini menjelaskan tentang pentingnya bersedekah. Kenapa bapak ini tadi agak pelit kepada anaknya? Kalian lihat, ya, pengertian iuran sedekah, ya. Terus landasan infak yaitu dalam Quran surat
264 ya. Kemudian ada apa itu sedekah? Sodako. Nah, sodako teh. Sodako adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan sodako. Ini sedekah merek tanpa mengharapkan pamrih. Kalau infak itu adalah memberikan sebagian harta kita itu kepada keluarga, kepada orang lain. Infak itu menafkahi, membelanjakan. Kalau zakat tadi adalah mengeluarkan yang sifatnya wajib, seperti zakat fitrah, yaitu zakat itu artinya suci, menyucikan diri. Ya. Ada zakat mal, macam-macam nanti di pertemuan berikutnya. Pembahasan sedekah ada dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Ya. Dan, dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Nah, bagaimana hukum bersedekah? Itu ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan yang berinfak adalah sebagaimana tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, ya, dan menerima zakat dan baiklah, Bapak akan membagi kelompok pada kalian. Kelompoknya ini kelompok 1, 2, dan 3. Tugasnya adalah kalian menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ya. Kita perlu belajar tentang zakat, infak, dan sedekah. Tahu kenapa harus mempelajari zakat, infak, dan sedekah? Coba. Betul, karena zakat, infak, sedekah adalah salah satu bentuk kepedulian sosial kita, ya. Betul. Hari ini, ya, Bapak akan memberikan suatu gambar. Ini adalah gambar di mana di satu sisi ada kumpulan orang, ya, sedang berpesta dia. Kemudian di sisi lain ada sekumpulan orang yang sedang ngantri, ya, karena ada bantuan sehingga berguyun-guyun. Nah, ini yang harus kita pikirkan hari ini. Bagaimana bahwa permasalahan yang ini antara itu terlalu jauh, ada yang sangat kaya, ada yang di bawah. Ya, artinya bahwa kenapa agama itu mengharuskan kita untuk zakat, infak, dan sedekah. Lihat orang-orang ini yang harus kita pikirkan bersama. Makanya keharusan orang-orang ini sadar akan mereka yang memang masih berjari. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kelompok, ya. Ini kelompoknya akan dibagi 3. Anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kelompok, ya. Ini kelompoknya akan dibagi 3. Anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kelompok, ya. Ini kelompoknya akan dibagi 3. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu akan memberikan dulu materinya, kegiatan yang harus kalian lihat. Ayo kerjasama, ya. Bapak akan menilai siapa yang bekerja dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat, ketua kelompok dari kelompok 1 akan membacakan yang
tentang zakat, infak dan sedekah. Yang pertama zakat. Pengertian zakat merupakan pelaksanaan salah satu rukun Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimin yang mempunyai kelebihan harta yang telah cukup bisa dan haulnya. Pengertian infak yaitu menurut bahasa infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai, yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Adapun menurut syariah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak diartikan sebagai pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain syarat wajib untuk kebaikan. Infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Ketiga, sedekah. Pengertian sedekah sama dengan infak, begitu juga berjual dan hukumnya. Perbedaannya, sedekah memiliki arti luas yang bersifat materi dan non materi. Sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Allah dan Isa cuman mengharapkan keridhaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Terdapat pula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 bisa dicari contoh zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Contoh berinfak kepada fakir miskin atau kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan pesan untuk kalian, jangan lupa bersedekah karena sedekahmu tabungan akhiratmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan pelaksanaan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan bentuk kepedulian dalam membentuk perekonomian umat yang lebih kuat. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi dan Al-Hawi Al-Madani mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Infak ini berasal dari kata anfaqo yang artinya membelanjakan atau membiayai, yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Contoh infak, memberikan sesuatu ke orang terdekat seperti memberikan makanan ataupun barang. Infak dalam hadis dari surat Al-Baqarah ayat 264. Sedekah. Pengertian sedekah sama dengan infak, perbedaannya sedekah memiliki arti luas yang bersifat materi dan non materi. Contoh sedekah seperti guru yang sedang mengajar, guru memberikan ilmu kepada muridnya. Sedekah dalam hadis dari surat Al-Baqarah ayat 260. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengevaluasi hasil karya kalian sekaligus saja ya.
Baik, silakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani Putri, ketua dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat merupakan pelaksanaan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan bentuk kepedulian dalam membentuk perekonomian umat yang lebih kuat. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Marwi, pengambilan itu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dasar zakat dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kami membersihkan dan menyucikan mereka. Surat Al-Taubah 9 ayat 103. Sedangkan tidak akan merugikan harta, hadis riwayat Tirmidzi. Contoh zakat yang pertama, zakat mal. Contohnya adalah uang, emas, surat berharga, perhiasan, profesi dan lainnya. Zakat fitrah dan zakat perdagangan atau tijarah. Pengertian infak. Infak berasal dari kata yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Contohnya seperti memberikan sesuatu ke orang terdekat, seperti memberikan makanan ataupun barang. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak ialah surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tarammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa atumiru wa a'lamu anna Allahu ghaniyyun hamid. Sadaqallahu azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, lebih Maha terpuji. Surat Al-Baqarah ayat 267. Pengertian sedekah. Sedekah sama dengan infak. Perbedaannya, sedekah memiliki luas yang bersifat materi dan non-materi. Contohnya sedekah seperti guru yang sedang mengajar, memberikan ilmu kepada muridnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, luar biasa ya kalian sudah mempresentasikan tentang zakat, infak dan sedekah. Kemudian baik dari kelompok pertama, kedua dan yang ketiga. Namun ada beberapa hal yang harus kalian ingat, yaitu tentang tadi di awal kan pengertian infak, zakat dan sedekahnya sudah oke. Cuman untuk kelompok pertama, kelompok kedua itu tidak ada dasar Al-Quran ya. Hadisnya hanya pengertiannya saja. Jadi lebih baik nanti kalian ketika mempresentasikan itu ada dasarnya. Ya, kadang-kadang kan kalau tidak ada dasar, apa sih yang menjadi dasar infak, zakat, infak dan sedekah itu? Ya, seperti tadi yang dibacakan oleh kelompok 3 itu ada dasar Al-Qur'annya itu surat apa, Neng? Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan tadi di awal juga kita sudah membaca Quran surat Al-Fajr. Nah, itu di situ juga ada ya tentang zakat dan sedekah. Oke, seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya secara intinya. Sekarang yang mempelajari Bapak akan memberikan soal ya yang harus kalian isi selesai materi tentang zakat, infak dan sedekah.
cukup itu ya. Oh, aturan. Udah. Lebihan sampai sini. Sini lebihan satu. Enggak apa-apa. Ya, silakan diisi. Nanti hasilnya kumpulkan, Bapak akan nilai. Waktu 10 menit, 8 menit sudah cukup ya kalian untuk mengisi segmen akhir ya. Silakan untuk dikumpulkan. Setiap kelompoknya kumpulkan, ayo. Mana sih? Ini kelompok 2. Ya. Oke, ini. Mana? Ya, mengecek hasil pengerjaan tugas segmen akhir ini. Ya, Bapak sedang cek dulu. Nanti ini Bapak akan lihat ketika nilainya kurang dari 75 maka akan diremit ya. Jadi siapa di antara kalian yang kurang dari 75 nanti akan diremit. Kemudian yang lebih dari 75 tidak akan ya. Terus rencana untuk remitnya itu nanti minggu depan ya. Gitu, minggu depan. Sesuai dengan siapa aja yang belum sesuai, yang belum tercapai nilainya. Kesimpulan daripada pembelajaran ini hari ini yaitu infak, yaitu menafkahkan harta benda kita baik untuk keluarga. Sedekah itu bisa berbentuk harta tapi kepada orang lain. Kalau zakat itu adalah mengeluarkan masuk nisab 1 tahun sekali, tetapi zakat fitrah yaitu mensucikan diri untuk diri. Kalau zakat mal itu adalah mensucikan harta benda. Jadi zakat, infak dan sedekah seperti itu. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini apa yang kalian sukai? Kerja kelompok. Materi kita ini apa tentang zakat, infak dan sedekah. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Nanti untuk kegiatan pembelajaran minggu depan yaitu masih tentang zakat, infak dan sedekah, yaitu tentang tujuan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Baiklah, itu ya. Silakan untuk dirapikan kembali kursinya, kemudian nanti